sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat minggu anak-anak Tuhan. Sekolah minggu HKBP Selipi. Ini yang pendeta tetap harus pakai masker ya. Ini sebagai contoh saja supaya anak-anak kami tetap memakai masker ya dalam pelonjakan COVID-19. Firman Tuhan hari Minggu ini buat anak-anak Tuhan yaitu dari Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Dibuka Alkitabnya ya. Mamang pendeta bacakan. Beginilah firman Tuhan. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ada dua kata apabila dan kemudian kata haruslah. Jadi dengar anak-anak Tuhan ya tentang firman Tuhan. Yang pertama kita harus mendengar. Apa yang harus kita dengar? Apa yang anak-anak sekolah minggu harus dengar? Yaitu firman Tuhan. Dan juga pengajaran dan nasihat dari orang tua. Yang harus kita dengar dan kamu dengar adalah Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Oh sekarang ada Yesus Kristus. Itu Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus itu Allah menampakkan dirinya karena dosa kita. Kemudian kenapa ada Roh Kudus? Itu Allah sendiri adalah roh. Supaya Allah itu diam di dalam kita. Tadi Yesus Kristus itu, Allah itu supaya bersama dan beserta kita. Itu yang perlu kita dengarkan. Itu makanya dikatakan Allah itu Yesus Kristus dan Roh Kudus itu 1-3-3-1. Tidak ada perbedaannya. Itu semua Allah sendiri. Ya, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Tapi Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang Esa. Ingat kan isi Pancasila? Apa yang pertama sekali? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di dalam Yesus Kristus itu Allah menembus kita. Allah bersama kita. Dia menanggung kelemahan kita, menanggung dosa-dosa kita yang tidak mengenal dosa, tetapi menjadi dosa. Kan itu 2 Korintus 5 ayat 21. Kemudian supaya kita ditolong, kita dihibur, kita dikuatkan. Allah itu adalah roh, maka dicurahkan supaya Allah itu di dalam kita. Karena itu Allah itu adalah Esa, bagaimana kita? Setelah kita mendengar itu bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, apa yang harus kamu perbuat?
Ini yang harus kamu perbuat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Segenap apa? Seluruh, totalitas. Itu dikatakan dengan segenap. Ya, untuk mengasihi Tuhan Allah kita itu. Dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Inilah keseluruhan hidupmu. Dengan segenap kekuatanmu. Karena memang Allah itu sumber kekuatan. Karena itu kamu harus jaga hatimu, pusat kehidupanmu itu. Supaya benar-benar segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Kemudian dalam Lukas 10 ayat 27 dikatakan, bukan saja dari 3 hal, tambah satu lagi. Dari segenap akal budimu, itu baca Lukas 10 ayat 27 itu. Jadi kalau memang dengan segenap kita mengasihi Allah, maka dengan segenap hati kita juga mengasihi sesama manusia. Tidak bisa membenci. Kalau kita benar-benar mengasihi Allah. Setelah itu apa yang harus kamu perhatikan? Nah, itu dia. Apa yang harus kamu perhatikan? Apa yang Allah perintahkan kepadamu pada hari ini. Jadi setiap kamu bangun, ada yang diperintahkan Tuhan padamu hari ini untuk kamu lakukan. Apa itu? Mengasihi Tuhan Allah dari segenap hati. Ya, hati, jiwa, kekuatan dan akal budi. Jadi tidak sembarangan untuk mengasihi Allah. Setiap bangun, inilah perintah. Karena memang inilah inti hukum hidupku adalah mengasihi Allah dari segenap. Dari segenap. Nah, itu dia menjadi perintah kepadamu. Tentu orang tuamu, bapak dan mama yang pertama kali mendengar perintah ini. Ya, hukum kasih ini. Tidak mungkin kamu yang pertama sekali mendengar. Ya kan? Kamu kan anak bapak mama. Jadi tentu kan sudah lebih tua bapak dan mama. Sudah lebih dahulu lahir dari kau kan. Kan itu. Jadi karena orang tuamu, bapak dan mama yang pertama sekali mendengar perintah ini dan untuk diperhatikan, maka orang tuamu berkewajiban, bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Bertanggung jawab bagaimana? Yaitu untuk melaksanakan keharusan. Wajib, mesti, itu harus. Ya, mengajarkannya, membicarakannya berulang-ulang kepada kamu, anak-anaknya. Karena sudah bapak dan mama yang pertama sekali mendengar bahwa Tuhan Allah kita itu Esa. Perintah itu sudah sampai mengasihi Allah dari segenap hati, jiwa, kekuatan akal budi. Maka itu harus diajarkan, dibicarakan kepada kamu, anaknya, secara berulang-ulang. Itu tugas tanggung jawab. Cara mengajarkannya, membicarakan bagaimana? Nah, itulah tadi dikatakan apabila bagaimana orang tuamu? Ya, apabila sedang duduk bersama di rumah, ya, atau ketika sedang duduk bersama di rumah, ketika sedang dalam perjalanan. Orang pun harus membicarakan dan mengajarkannya itu. Oh, inilah keindahan ini. Tuhan yang menciptakan itu. Maka kita harus mengasihi Tuhan Allah. Kan begitu. Ketika berbaring, ya kan? Kan sering kita berbaring, kan begitu. Bersama dengan orang tua. Orang tua pun juga harus membicarakan dan mengajarkan kepadamu. Ketika waktu bangun. Jadi tetap firman Tuhan itu diajarkan dan dibicarakan untuk menjadi perintah. Kemudian haruslah, nah ini dia, mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Jadi tangan kita ini harus menjadi pertanda ini firman Tuhan. Jadi kalau amang pendeta atau kuliah, bikin di tangan amang pendeta ini apa nih? Kartu-kartu itu, tapi itu situ firman Tuhan, ayat-ayat Tuhan atau bahasa Ibrani, vocabulary-nya bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Jadi begitu juga. Jadi artinya di tangan kita ini jangan pernah lepas dari genggaman untuk memegang firman Tuhan. Kemudian bagaimana lagi dikatakan? Ya, menjadi lambang di dahimu.
Kalau orang susah kan pasti begini dia kan. Itu dia. Jadi dahimu ini harus menunjukkan dahi yang bersuka cita, jangan berkerut-kerut. Jadi orang tuamu pun tidak mungkin menunjukkan dahinya berkerut. Tentu dia harus menunjukkan yang bersuka cita. Jadi jangan dilihat anaknya begini saja orang tuanya kan tanda begini, aduh, jadi tidak begitu. Jadi ini harus juga di dahi ini harus menjadi lambang firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dahi kita menunjukkan kita tetap mengasihi Tuhan, melakukan perintahnya setiap hari. Kemudian bagaimana? Harus nampak itu rumah orang Kristen. Kan begitu kan? Pastor yang dibikin di pintunya, apalagi udah Natal kan? Ada itu namanya itu lingkaran itu. Di situ dibikin Merry Christmas. Kan begitu. Jadi harus ada tanda rumah orang Kristen itu. Artinya tetap ada terdengar pujian. Tetap ada pengajaran. Membicarakan firman Tuhan. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan, kamu perhatikan. Apa yang diajarkan, dibicarakan Bapak dan Mama tentang Allah kita yang Esa itu. Supaya menjadi perintah. Perintah yang bagaimana? Mengasihi Tuhan Allah. Dengan segenap hati, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Dengan kasih itu, maka kamu mengasihi sesama manusia juga dari segenap hati. Supaya bisa kamu mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami, bagi anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Selipi. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi terang bagi kehidupan kami, kehidupan anak-anak sekolah minggu. Supaya selalu mendengar dan menjadikan perintah itu untuk diperhatikan. Dengan mengasihi-Mu dari segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi anak-anak sekolah minggu. Dan siap mendengar pengajaran dan membicarakan firman Tuhan yang disampaikan oleh para orang tua kepada anak-anak-Mu ini sekolah minggu. Supaya seluruhnya Tuhan memperhatikan perintah-Mu. Dapat mengasihi-Mu dari segenap hati, jiwa, kekuatan, akal, budi anak-anak sekolah minggu. Dan mengasihi orang tuanya, mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Berkati hikmat pengertian, juga kesehatan, kekuatan. Jauhkan Tuhan mara bahaya dan sakit penyakit. Terlebih virus COVID-19 yang sudah banyak Tuhan terpapar positif dari jemaat Tuhan. Janganlah ada satu pun dari anak-anak sekolah minggu yang terpapar positif COVID-19. Juga berkati pendidikannya Tuhan. Berkati orang tua daripada anak-anak sekolah minggu ini. Dengan berkat hikmat pengertian, kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang daripada Tuhan. Juga jauhkan dari segala sakit dan penyakit dan mara bahaya. Terlebih, jangan sempat tersentuh oleh virus COVID-19. Berkati segala pekerjaan untuk menjadi berkat bagi anak-anaknya, keluarganya, dan juga bagi gerejamu. Berkati Tuhan seksi sekolah minggu untuk menjadi berkat bagi guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu. Berkati Tuhan seluruh guru-guru sekolah minggu yang telah menjadi berkat bagi anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Selipi. Berkati juga Tuhan perkuliahannya. Berkati juga Tuhan pekerjaan daripada guru-guru sekolah minggu untuk menjadi berkat. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama